Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya. Yuk belajar seni budaya. Belajar berbudaya, belajar seni budaya oleh Aceng SPD. Siswa sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar mengenai kritik teater. Sebelum menginjak ke materi lebih rinci, bahwa pada kesempatan ini kita akan masuk ke konsep materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah naskah drama, kemudian yang kedua pergelaran teater, 3 simbol dalam teater, 4 nilai estetis, 5 kritik teater. Menginjak ke yang pertama, yaitu mengenai naskah drama. Naskah drama itu apa sih? Ini yang muncul dalam pikiran kita. Naskah drama dibuat oleh pengarang atau sastrawan sebagai karya sastra. Naskah atau teks lakon drama memuat pesan-pesan pengarang tentang pengalamannya untuk mendapatkan tanggapan dari pembacanya atau penggarapnya. Pesan-pesan itu berupa nilai-nilai yang terhimpun dalam ide-ide. Sementara tema lakon merupakan seperangkat ide yang dikomunikasikan kepada publik. Sungguh banyak naskah drama yang kita jumpai karya dari berbagai pengarang. Namun kita kesulitan untuk mengidentifikasi naskah mana dan karya siapa yang paling bagus. Tentu jawabannya sangat relatif. Di sini ditampilkan tokoh dramawan yang merangkap juga sebagai pengarang di Indonesia. Ada W.S. Rendra, ada Putu Wijaya, Arifin C. Nur, N. Riantiarno. Pergelaran teater. Khusus bab ini akan dibahas hal-hal yang bersifat konseptual yang meliputi konsep pemilihan lakon, konsep pementasan, pemilihan pemain, konsep penyutradaraan, dan konsep penggunaan properti. Konsep-konsep ini muncul sebagai realisasi atau jawaban atas pertanyaan, kenapa kita menggelar pertunjukan teater? Setiap kegiatan selalu ada motivasi di belakangnya. Apakah karya teater itu untuk kebutuhan festival, kebutuhan politis, kebutuhan pelestarian, atau hanya untuk kebutuhan presentasi saja? Jika kamu telah menentukan bahwa garapan kamu dilatar belakangi oleh salah satu kebutuhan tertentu, maka akan berimplikasi kepada penentuan seluruh unsur pendukung pergelaran dimaksud. Sebagai contoh, misalnya di sebuah kota besar di mana masyarakatnya telah berpengaruh oleh produk-produk seni industri, tidak punya pilihan lagi untuk mencari alternatif tontonan selain televisi dan konser dangdut.
Sementara itu, tidak ada karya dan tidak ada peristiwa pertunjukan lain yang bisa diapresiasi selain dua hal tersebut di atas. Jika kamu ingin membuat pergelaran teater, kamu harus melakukan publikasi besar-besaran. Selain teknik publikasi yang besar-besaran, maka yang dipublikasikan juga harus membuat calon penonton merasa penasaran. Kamu pasti pernah mendengar ada pertunjukan ludruk yang dimainkan oleh para artis. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil dalam upaya memperkenalkan kembali pertunjukan teater tradisional yang ada di Indonesia. Selain konsep pemilihan pemain, pemilihan lakon yang akan digelar juga berpengaruh pada perhatian calon penonton. Apakah lakon yang akan disajikan bertemakan kekinian seperti yang kita rasakan, kita pikirkan, kita bicarakan hari ini? Ataukah mau mengambil cerita masa lampau yang pada umumnya masyarakat tidak tahu sehingga penasaran untuk tahu? Setelah menentukan lakon, pemain dan sutradara, kemudian di mana karya teater itu akan digelar? Apakah di gedung teater yang besar dan mewah, di lapangan sepak bola, di atas air, di tepi pantai, di mal, atau di tempat yang sangat sederhana, dan sebagainya? Penentuan tempat harus bersesuaian dengan konsep-konsep lainnya dan membuat masyarakat penonton mendapat kemudahan akses untuk menyaksikannya. Penggunaan properti secara lengkap dan mewah atau secara sederhana namun efektif akan membuat takjub penonton yang menyaksikannya. Ya, materi berikutnya, simbol dalam teater. Apa yang terungkap dalam pergelaran teater adalah seperangkat simbol yang dikomunikasikan kepada penonton. Komunikasi terjadi manakala penonton memahami makna yang terkandung di balik sarana simbol. Penonton dituntut berpikir untuk menafsirkan apa yang dilihat, didengar, dan ditanggapi tentang pergelaran teater. Simbol-simbol digunakan sebagai sarana komunikasi dalam teater meliputi simbol visual berupa benda-benda, bentuk-bentuk, warna-warna, dan barang-barang perkakas, pendukung pementasan, serta perilaku akting para pemain. Kata-kata itu berasal dari teks naskah yang diciptakan pengarang. Simbol auditif. Simbol auditif adalah simbol yang ditimbulkan dari bunyi-bunyi yang didengar oleh penonton. Bunyi-bunyi itu bisa dibuat oleh para pemain untuk menghasilkan kesan tertentu atau bunyi yang dihasilkan dan dibuat sengaja sebagai tataan musik ilustrasi yang menarik. Nilai estetis. Nilai estetis atau nilai keindahan dalam pergelaran teater merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang digagas dan dikomunikasikan kepada penonton. Nilai-nilai itu antara lain nilai emosional. Banyak penonton teater yang hanyut dalam suasana yang dibangun oleh struktur emosi. Suasana itu bisa sedih, gembira, tragis, menyayat hati, tegang, mencekam, dan sebagainya. Nilai intelektual. Penonton teater seringkali merasa mengalami pencerahan setelah menonton pertunjukan teater. Pertunjukan tersebut banyak memberikan nilai-nilai informasi tentang kehidupan sosial, spiritual, moral, dan sebagainya. Nilai visual. Banyak penonton yang kagum pada ungkapan kata-kata dari para pemain dengan teknik dinamika yang luar biasa, artikulasi yang jelas, serta irama yang dinamis. Nilai verbal.
banyak penonton yang kagum pada ungkapan kata-kata dari para pemain dengan teknik dinamika yang luar biasa, artikulasi yang jelas, serta irama yang dinamis. Kritik teater. Teater tanpa kritik akan tetap ada, namun tidak akan bertahan. Kritik macam apakah yang dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas produk karya teater? Ada dua model kritik, yaitu kritik subjektif dan kritik objektif. Apa itu kritik subjektif? Kritik subjektif adalah cara orang atau kritikus membuat ulasan berdasarkan selera pribadi ketika dia membuat pernyataan bahwa pergerakan teater itu jelek. Alasannya adalah bahwa dia tidak suka. Kritik objektif. Kritik objektif adalah kritik yang melulu mengulas karya seni. Tidak peduli itu karya siapa, kritik objektif bisa disebut kritik konstruktif yang bertanggung jawab. Karena ketika dia mengatakan jelek, dia akan menunjukkan di mana letaknya. Begitu juga apabila karya itu bagus. Kritikus semacam ini sangat dirindukan oleh kalangan seniman, terutama seniman yang baru mulai terjun ke dunia seni. Karya kritik yang objektif bisa dijadikan ajang pembelajaran guna kemajuan seniman muda selanjutnya. Ada dua prinsip yang harus ditangkap ketika mengapresiasi pergelaran teater, yaitu konsep dan teknik. Konsep bagus tanpa didukung oleh kemampuan teknis yang memadai tidak akan baik. Sebaliknya, jika konsepnya biasa saja tetapi didukung oleh kemampuan teknis yang memadai, hasilnya pun akan biasa saja. Apa yang akan kamu kritisi ketika kamu mengapresiasi pergelaran teater? Jawaban yang pertama tentu adalah konsep cerita dan teknis penggarapan. Sedangkan yang kedua adalah konsep dan teknis pementasan. Ketiga, konsep dan teknik penyutradaraan. Keempat, konsep dan teknis permainan. Barulah yang kelima adalah konsep dan teknik penggunaan propertinya. Karya kritik yang kamu buat harus membuat paling tidak 5 poin penting perihal unsur-unsur teater. Teknik pemaparan kritik harus secara arif dengan bahasa yang sopan dan bertanggung jawab. Mengkritik bukan berarti menggurui, tetapi kritik harus mampu mengilhami penggarap atau seniman untuk membuat karya yang lebih baik ke depannya. Demikianlah pemaparannya dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bersua kembali di materi yang seru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya.